Dari Studio 1, lantai 15 Gedung Menara Besoa, inilah Selebes Petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pemirsa. Berbagai informasi menarik seputar Kota Makassar dan sekitarnya akan kami hadirkan dalam program Berita Selebes Petang edisi hari ini Selasa 25 Juli 2017. Bersama saya Andia Perinda Purnama, kita jelang Selebes Petang selengkapnya. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Sebanyak 6 rumah warga di Jalan Pontikus 1, Lorong 7, Makassar hangus terbakar pada Selasa siang. Kebakaran di kawasan padat penduduk ini baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 21 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Warga Jalan Pontikus 1, Lorong 7, Kelurahan Suangga, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Selasa siang dibuat panik dengan munculnya api dari salah satu rumah warga. Petugas pemadam kebakaran Kota Makassar yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api yang terus membesar. Namun upaya pemadaman api oleh petugas mengalami kendala. Sempitnya lorong ditambah banyaknya warga yang berkerumun di lokasi menjadikan petugas damkar kesulitan menjangkau titik api. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 21 mobil damkar Kota Makassar dikerahkan untuk memadamkan api. Sebanyak 6 rumah warga ludes terbakar dalam peristiwa ini, termasuk barang berharga yang berada di dalam rumah tak dapat diselamatkan. Barang apa? Barang berharga? Habis mati, Bu. Sementara Kabid Ops Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, Hasanuddin, menyebut jika pihaknya belum mengetahui pasti penyebab kebakaran. Namun, diduga kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik pada salah satu rumah warga. Akibat kejadian masih diduga sementara, yaitu akibat melihat kondisi fisik bangunan, ya semuanya semi permanen. Lokasinya semi permanen yang begitu padat. Jadi memang tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Ikrar, Selebes TV. Pemirsa, Direktorat Kriminal Umum Polda Sulsel mengungkap prostitusi online melalui sosial media. Polisi mengamankan 3 orang yang berperan sebagai mucikari dan telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang. Tiga orang pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan jasa prostitusi online, yakni Bayu Mansir alias Ummi Jubaidah, M. Kahar alias Bio, dan Muhammad Idris alias Idris, diringkus oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Sulsel. Ketiga pelaku diamankan dari 2 hotel berbeda di Makassar. Kasus ini terungkap setelah petugas kepolisian menyamar menjadi pria hidung belang dan memesan pekerja seks melalui sosial media, di mana setelah menerima pesanan, pelaku lalu menghubungi pekerja seks untuk diarahkan melakukan transaksi. Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Diki Sondani mengatakan para pelaku memasang tarif pria hidung belang mulai 1.500.000 hingga 2 juta rupiah. Lalu para pelaku mengambil 500.000 hingga 1 juta rupiah sebagai bagian mereka, sedangkan sisanya diberikan kepada pekerja seks. Kelompok daripada mereka ini ada kurang lebih 10-11 orang, ya, perempuan-perempuan ini. Nah, jadi mereka menjajakan, mungkin ada pelanggan yang akan masuk, mereka harus lewat 3 orang ini. Nah, tidak bisa mereka langsung ke perempuan tersebut. Ya. Jakannya lewat media sosial, Pak? Ya, berarti mereka lewat WA. Diki menambahkan dari pemeriksaan terhadap para pelaku, mereka telah setahun terakhir menyediakan jasa prostitusi online dan sudah memiliki banyak jaringan. Penyidik pun telah menetapkan 3 orang itu sebagai tersangka dan menjeratnya dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sebelumnya, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang pekerja seks. Kelimanya diperiksa sebagai saksi dan diizinkan pulang setelah dilakukan pemeriksaan.
Wahyu Saputra, Selebes TV. Pemirsa, Polsek Galesong Utara Selasa dini hari membekuk seorang waria di rumah kosnya setelah ketahuan membobol sebuah toko penjual pakaian dan tas wanita. Dari kamar kosnya, polisi berhasil menemukan sejumlah pakaian dan tas yang diduga hasil curiannya. Ini. Sabar. Yuk, kau. Tiar. Sabar kamu. Nama panggilanmu? Ambo. Betul Ambo. AS, seorang waria yang ketahuan usai membobol sebuah rumah toko penjual pakaian dan tas wanita ini, langsung dibekuk di rumah kosnya di Desa Palana, Kecamatan Galesong Selatan. Meski sempat melakukan perlawanan, namun pelaku terpaksa harus mengikuti kemauan polisi setelah berhasil diborgol. Dari dalam kamar kosnya ditemukan puluhan lembar pakaian wanita termasuk celana dan sejumlah tas yang diduga hasil curian. Menurut korban pemilik ruko, awal mula didapatnya informasi dari pengakuan rekan pelaku yang lebih awal ditangkap petugas usai melaporkan kasus pencurian. Saya ke jendela. Itu habis apa Pak? Habis dicungkil? Iya, habis dicungkil. Apanya rusak Pak? Jendelanya, kuncinya, tralisnya. Tralisnya ya? Iya. Nah, terus yang barang-barang yang hilang Pak, apa berupa apa itu Pak? Ada televisi, barang dagangan, baju, celana, baju gamis, jilbab, topi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terpaksa harus mendekam di balik jeruji Polsek Galesong Utara, Takalar. Sementara itu pihak kepolisian masih terus mengejar salah seorang pelaku lainnya. Dari Kabupaten Takalar, Zulkarnain, Selebes TV. Pemirsa, setelah jeda berikut informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan. Tetaplah di Selebes Petang.